Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Yuli Sartika, calon guru penggerak angkatan 10 SDN 01 Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama dan utama, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan pada siang hari ini untuk berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada pucuk junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita dan sahabat serta keluarganya. Yang terhormat Ibu Yuli Sartika SPD selaku narasumber dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu rekan sejawat, Bapak Ibu guru UPT SD Negeri 01 Kota Baru yang hebat-hebat. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan bacakan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Demi khidmatnya acara pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Silviana. Kepada Silvia disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia di sanalah aku berdiri dan melindungi Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah bersatu Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangun abadnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, karena ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, karena ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, penyampaian diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah oleh Ibu Yuli Sartika SPD. Kepada Ibu Yuli Sartika SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Pertama, Yuli mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua telah meluangkan waktu untuk menghadiri penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah kita. Yuli di sini hanya untuk berbagi ilmu yang telah Yuli dapatkan di modul 1.1 pada program Guru Penggerak. Nah, di sini dalam tugas kami sebagai calon guru penggerak, kami diminta untuk menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Jadi di sini tujuan Yuli berdiri di depan ini adalah untuk membuat aksi nyata dalam modul 1.4, yaitunya penyebaran pemahaman budaya positif. Di sini Yuli hanya berbagi ilmu apa yang sudah Yuli dapatkan di pembelajaran Yuli di modul 1 pada pendidikan calon guru penggerak. Nah, sebelum Yuli masuk kepada budaya positif, kalau seandainya Yuli berbicara budaya positif, apa yang terfikir oleh teman-teman atau Bapak Ibu dalam pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Kebiasaan yang baik. Oke. Coba Bu Erni. Pegang. Kebiasaan yang baik. Ya, terima kasih Bu Erni. Ada kebiasaan yang baik. Ada lagi? Ya. Ya. Menurut saya budaya positif yaitu adalah berperilaku baik atau bersikap baik. Ya, terima kasih Bu Pia. Berperilaku atau bersifat yang baik. Oke. Di sini budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi semua jawaban dari Bapak Ibu tadi sudah mencakup di situ, yaitunya budaya. Kalau budaya itu apa? Kebiasaan. Jadi kita di sini diminta untuk membudayakan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, ada 8 konsep inti budaya positif. Nah, yang pertama, yaitunya perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, perilaku kontrol manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, perilaku kontrol manusia. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, kedelapan ini akan kita bahas dalam penyebaran budaya positif di sekolah ini. Nah, yang pertama tadi kita bahas yaitunya pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum kita masuk ke penyebaran paradigma baru, apa yang terfikir oleh Bapak Ibu tentang pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan metode baru.
Ya, Bu Erni. Paradigma baru berarti pembaruan yang diikuti dengan perubahan zaman saat ini, mulai dari segi pemikirannya maupun metode-metode yang digunakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Erni. Ya, benar sekali. Paradigma baru yaitunya pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru itu diharapkan untuk menciptakan anak didik kita yang berprofil Pancasila. Nah, di sini sudah kita ketahui ada beberapa profil Pancasila. Yang pertama yaitunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik diminta untuk mencetak atau menjadikan murid kita yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Tidak hanya untuk mentransfer ilmu saja, tapi kita diminta untuk mendidik anak yang beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, yang kedua yaitunya berkebinekaan global. Nah, di sini kita juga diminta untuk menciptakan atau menjadikan siswa-siswi kita atau murid kita menjadi manusia yang berkebinekaan global. Yang ketiga yaitunya gotong royong. Nah, di sini bukan hanya gotong royong dalam membersihkan kelas saja. Namun, kita di sini diminta untuk membuat atau menjadikan putra-putri kita, siswa-siswi kita, yaitunya memiliki jiwa gotong royong. Bukan hanya gotong royong dalam membersihkan kelas, bukan hanya di situ. Yang penting di sini kita menciptakan, membuat siswa-siswi kita ada rasa gotong royong untuk membantu teman-teman atau masyarakat di sekelilingnya. Yang ketiga yaitunya mandiri. Mandiri di sini bukan berarti dia mengerjakan semuanya sendiri, tidak. Tapi kita sebagai seorang pendidik diminta untuk mencetus putra-putri, siswa-siswi atau murid-murid yang mandiri, yang bisa memecahkan masalahnya dengan berpikir sendiri, dengan menjadikan dirinya termotivasi dalam dirinya, bukan dari luar. Nah, di sini kita diminta untuk mendidik supaya anak murid kita menjadi mandiri. Yang selanjutnya yaitunya bernalar kritis. Ini sebenarnya yang paling kita hadapi sekarang. Sebabnya mungkin Bapak Ibu telah mencoba atau melakukan atau menemukan siswa-siswi kita yang lebih pintar dari gurunya. Benar tidak? Benar. Nah, di sini siswa-siswi kita dia sudah mulai berpikir atau bernalar kritis. Dengan adanya teknologi, jadi siswa-siswi kita itu dia harus diminta untuk bernalar kritis untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapinya atau untuk memecahkan suatu pembelajaran yang sedang dia hadapi. Selanjutnya yaitunya kreatif. Nah, di sini kita juga diminta untuk menciptakan murid-murid yang kreatif yang bisa menemukan ide-ide, mengeluarkan ide-ide dari dalam dirinya untuk melaksanakan suatu pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitunya pembelajaran paradigma baru. Dalam pembelajaran paradigma baru, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan dan siswa tidak hanya menjadi objek belajar. Sekarang guru menjadi fasilitator dan siswa menjadi subjek belajar.
siswa dapat mengakses informasi dari berbagai sumber. Dia tidak hanya menerima ilmu dari kita saja, yang seperti pembelajaran kita sebelumnya, siswa hanya mendapatkan ilmu dari guru tanpa mencari informasi dari lain. Tapi dalam pembelajaran paradigma baru, kita hanya sebagai fasilitator dan murid sebagai subjek. Nah, ini contoh dari pembelajaran paradigma baru. Ada video dokumentasi saat kelas 5C melaksanakan pembelajaran berparadigma baru, yaitunya mereka mencari informasi-informasi dari internet, bukan hanya dari gurunya saja. Nah, itulah tadi pembelajaran dengan paradigma baru, yaitunya untuk mengimplementasikan pembelajaran paradigma baru, guru harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup tentang teknologi dan metode pembelajaran yang baru. Guru harus mampu mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran yang menarik dan efektif. Siswa juga harus memberikan latihan dan bimbingan dalam penggunaan teknologi dan pengembangan keterampilan dalam pembelajaran. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol atau teori pilihan. Nah, di sini stimulus respon kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun, kita akan mengubahnya menjadi teori kontrol, yaitunya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu adalah stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap anak berperilaku itu mereka memiliki tujuan masing-masing. Bukan hanya tujuannya untuk mendapatkan pujian ataupun sebaliknya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak didik kita. Karena hanya mereka yang bisa mengontrol diri mereka. Makanya kita harus menimbulkan motivasi intrinsik dulu dalam diri anak supaya mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kalau teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Padahal model berpikir yang harus kita terapkan pada murid-murid kita yaitunya model berpikir menang-menang. Jadi jangan sampai ada pikiran pada murid kita itu kalah, menang kalah. Yang ada saya menang-menang. Selanjutnya, ada 5 cara menerapkan budaya positif. Yang pertama, yaitunya
disiplin positif. Yang kedua, posisi kontrol. Yang ketiga, memahami motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan bahas dulu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Pemikiran Ki Hajar sejalan dengan pandangan Diane Gosen. Dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin discipline, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Itu tadi yang harus kita timbulkan. Motivasi yang harus kita tanamkan pada diri anak kita, yaitunya motivasi intrinsik. Dia itu harus berbuat atau mengerjakan sesuatu itu harus dari dirinya, bukan dari luar. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, itulah tadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Nah, itu tadi motivasi intrinsik untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah dibahas tadi, yaitunya beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita dapatkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yaitunya kebutuhan bertahan hidup. Contohnya di sini apa? Perlu makan, minum. Ya? Perlu makan, minum, tempat tinggal, pakai pangan. Nah, ya. Nah, kita ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, yaitunya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Di sini, penguasaan itu contohnya kalau seandainya anak-anak kita suka membentak-bentak temannya. Ya. Nah, berarti di situ dia sedang melakukan kebutuhan dasarnya, yaitunya penguasaan. Dia ingin
menampakkan dirinya sebagai penguasa agar orang-orang takut pada dirinya, ya. Jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan atau masalah dalam hidupnya. Jadi, setiap murid memiliki 5 kebutuhan dasar tersebut. Jadi, kalau seandainya ada siswa-siswi kita yang melanggar atau melanggar aturan dengan ketentuan dia melanggar aturan karena bertahan hidup atau karena pengen kasih sayang dan rasa diterima atau karena kebutuhan penguasaan, jadi di situ kita belum bisa menghukumnya karena itu adalah kebutuhan dasar mereka. Contohnya saja, kalau seandainya ada siswa kita yang terlambat datang sekolah, di sekolah kita harus tanyakan dulu, "Nak, kenapa kamu tadi terlambat?" Nah, kita tidak boleh menghukumnya kalau seandainya dia menjawab terlambat karena tadi saya lapar, Bu. Belum makan, Bu. Jadi, kalau makan itu apakah termasuk kebutuhan dasar? Ya. Makanya dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kita tidak boleh memarahi atau menghukumnya karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada contohnya kemarin kami di kelas 5, yaitunya kesenangan. Murid-murid kita butuh kesenangan. Jadi, dalam pembelajaran kita juga bisa memberikan kesenangan dalam pembelajaran, tidak hanya di rumah. Tidak hanya dengan bermain-main. Dalam pembelajaran, kita juga bisa menumbuhkan rasa kesenangan dalam pembelajaran. Yaitunya kemarin ini dokumentasi tentang pembelajaran yang menyenangkan. Coba 6 kurang 1. 5. Lanjut Li, baca Li. 7. Oke, siap. Pertanyaannya. Sebutkan indera pengecap pada manusia. Mulut, lidah. Berapa? 1, 2, 3. Oke. Kasih pertanyaan sama teman. Oke. Pertanyaan satu lagi dari Ibu. Sebutkan sifat dari cahaya. Ya, salah satu sifat dari cahaya. Cahaya merambat lurus. Oke. Benda apa sajakah yang bisa ditarik oleh magnet? Terus kita cari pemainnya dengan menyambung ayat. Siapa yang cepat menyambung ayat Ibu, dia yang main.
Sebutkan. Sebutkan bahasa Arab angka 2. Bahasa Arab angka 2. Isnaini, betul ya. Pertanyaan dari Ibu ya. Sebutkan nama kutub pada magnet. Barat dan selatan. Kutub Kutub utara dan selatan. Itulah tadi dokumentasi atau contoh pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa, yaitunya di bagian yang kesenangan. Jadi siswa kita juga butuh kesenangan dalam belajar. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini siswa kita akan berperilaku agar mereka terhindar dari hukuman atau ketidaknyamanan. Kalau dia berperilaku hanya ingin menghindari hukuman, itu namanya mereka baru melaksanakan motivasi ekstrinsik, belum dalam dirinya. Mereka tak hanya berperilaku takut karena dihukum. Contohnya seperti yang terjadi di kelas 3 kelas kita. Mengapa anak mau berpakaian rapi? Pasti karena mereka takut nanti dihukum kalau tidak rapi. Kalau seandainya tidak masuk bajunya ke dalam, nanti pasti dihukum ibu pas di kelas. Nah, itu baru perilaku yang termotivasi ekstrinsik, hanya karena takut dihukum, belum kesadaran dari dirinya. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, yaitunya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga baru motivasi ekstrinsik, karena mereka hanya ingin mendapatkan imbalan dari gurunya. Seperti kalau seandainya dia berperilaku sopan, nah dia pasti akan, nah anak itu ternyata sopan ya. Berarti dia hanya ingin pujian dari gurunya, belum juga dari dalam dirinya. Dia hanya ingin penghargaan dari gurunya. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, yaitunya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang baru dinamakan motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri mereka. Mereka berbuat karena ingin, mereka datang ke sekolah untuk belajar. Itu benar-benar dari hati mereka. Inilah yang harus kita timbulkan dengan budaya positif. Mereka hendaknya tidak lagi berperilaku dengan perilaku dorongan atau motivasi dari ekstrinsik tadi. Benar-benar berperilaku, berbuat dan bertindak yang
dapat didorong dari dalam dirinya, bukan karena orang lain, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin penghargaan. Selanjutnya, motivasi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin bagi kita hukuman itu sudah tidak asing lagi, ya, karena mungkin selama ini kita pernah melakukannya, kita berposisi di posisi sebagai penghukum. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, atau juga menyakitkan oleh peserta didik kita. Contohnya tadi, kalau seandainya anak itu terlambat, kita hukum. Nah, tapi dia tidak tahu hukumannya apa. Makanya di situ disebut dia termotivasi karena hukuman tadi. Karena menyakiti dirinya. Dan dia tidak tahu apa hukuman yang akan diberikan oleh guru tersebut. Yang kedua, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati oleh guru dan peserta didik. Nah, di sini umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid. Nah, jadi kalau konsekuensi ini sudah dibuat bersama, bukan hanya guru saja. Antara guru dan murid sudah memiliki kesepakatan atau konsekuensi. Contohnya, nanti dalam kelas ada peraturan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, di situ berarti kita sudah menyepakati dengan anak kalau seandainya nanti ada yang buang sampah sembarangan, kita akan menerima konsekuensinya ini. Nah, itu dinamakan konsekuensi, bukan hukuman. Jadi anak sudah tahu, oh nanti kalau aku membuang sampah sembarangan, aku akan dihukum ibu seperti ini. Dia udah tahu hukumannya. Nah, itu dinamakan konsekuensi. Sedangkan hukuman tadi, kita belum tahu, ibu ini nanti saya dihukum dengan apa? Mau diapakan saya? Nah, itu yang mendadak dan tidak diketahui oleh siswa. Atau juga di situ siswa merasa tersakiti dengan hukuman tersebut. Nah, itu beda antara hukuman dan konsekuensi. Nah, yang ketiga inilah yang baru bagi kita. Dan sebenarnya pada pembelajaran kita sudah ada menerapkan yang namanya restitusi. Tapi kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu termasuk dari restitusi tadi. Jujur saja, Yuli sebagai calon guru penggerak baru memahami, oh ternyata saya sudah melakukan restitusi. Tapi saya mengenal restitusi ini baru di modul 1 pendidikan calon guru penggerak. Nah, di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang baik. Di sini kita tidak melaksanakan konsekuensi dan tidak ada hukuman bagi murid-murid kita. Nah, itulah bedanya tadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada dasarnya kita sudah melaksanakan, namun kita tidak tahu selama ini apa itu restitusi. Kadang kan kita pernah, nak, tadi kamu terlambat, kenapa? Ada kan pernah kita menanyakan anak kenapa dia terlambat? Nah, sebenarnya itu sudah termasuk pada cara-cara restitusi tadi, langkah-langkahnya. Namun, kita tidak menyadari kalau kita sedang melakukan restitusi. Nah, ini ada beberapa kasus. Kita harus bisa membedakan mana yang restitusi, mana yang hukuman, dan mana yang konsekuensi.
Di kasus pertama, anak disuruh mencatat 100 kali dalam buku. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah, di sini kalau anak kita disuruh mencatat 100 kali dalam buku, itu termasuk kepada hukuman. Nah, kasus yang kedua, anak diminta lari mengelilingi lapangan karena terlambat datang hadir ke sekolah. Nah, ini apa? Termasuk apakah ini? Termasuk hukuman juga. Nah, kasus yang ketiga, anak disuruh hormat bendera jam 12 siang karena tidak mengerjakan tugas. Apakah ini hukuman? Ya, termasuk Ini hukuman. juga bisa. Kalau yang kasus nomor 3 bisa hukuman, bisa konsekuensi. Karena mereka tidak mengerjakan tugas. Karena bisa jadi dalam suatu kelas sudah melaksanakan konsekuensi hukuman seperti itu. Nah, Yuli lihat di sini udah pada lesu karena udah siang. Jadi sekarang kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya di sini kita bernyanyi dan melakukan gerakan. Ya, semoga semua diharapkan semuanya berdiri. Nah, ayo semuanya. Kalau seandainya Yuli bilang nanti Marina, berarti gerakannya di pipi. Ya, kalau seandainya nanti Yuli bilang menari, gerakannya samping ya. Kalau nanti Yuli bilang menara, di atas. Nah, ya. Kalau Yuli bilang menara, itu nanti Oh gitu. tadi di atas. Oh di atas. Di atas menara. Oke. Ya. Lawan Marina apa? Marijo. Marijo. Ya, betul. Lawan Marina Marijo. Nah, di sini kalau Yuli bilang Marijo nanti seperti ini. Kuat ya, Marijo itu kuat. Menari di atas menara. Ya. Menara tutup. Menari di atas. Ini Marijo. Nah, ini di atas. Ya, di atas. Oke? Siap semuanya? Siap dengan senyuman. Marina. Tetap bahagia dalam kelas yang sederhana ini. Ya, yuk semuanya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Ya, kita ulang sekali lagi. Lebih cepat ya. Lebih cepat lagi ya. Lebih cepat. Nah, yuk sekarang lebih cepat biar lebih semangat. Satu, kita sama-sama menyanyi dan melakukan gerakan. Satu, dua, tiga. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Gimana? Apakah sudah kendor urat-urat yang tadi ya? Karena kita sudah semangat lagi, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitunya pada posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol pada
seorang guru seharusnya. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dengan sebuah kasus. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut yang lengkap saat upacara. Nah, ini kasusnya, ya. Jadi, kalau kita sebagai seorang penghukum dalam posisi kasus ini, maka kita akan berbuat yang pertama, kita akan menghardik anak tersebut dan menunjuk-nunjuk, kamu kenapa tidak pakai seragam yang lengkap. Nah, itu kalau kita sebagai penghukum. Nah, dan guru juga akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti pasti rasakan. Nah, itu kalau kita sebagai guru berposisi sebagai penghukum tadi. Hasilnya, kalau kita mendidik atau mengajar sebagai penghukum, hasilnya anak kita akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan bisa-bisa dia berbohong. Bisa jadi nanti karena takut dihukum, dia bilang, Bu, tadi topi saya diambil sama si Anu, Bu. Padahal dia benar-benar tidak membawa topi. Nah, jadi karena dia takut dihukum, dia akan berbuat seperti itu. Dia sampai-sampai menjadi murid yang pembohong. Apakah kita ingin seperti itu? Nah, makanya. Nah, apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Kalau kita bersikap sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar berkualitas. Dia menganggap, ibu tidak berkualitas. Pandainya cuma menghukum. Nah, nunjuk-nunjuk, bongi-bongi. Nah, itu kalau sebagai penghukum tadi. Nah, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, pasti ada pikiran seperti itu pada murid kita. Kalau kita sebagai penghukum. Atau bisa jadi anak, ibu tuh pabongi, galak. Nah, jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Nah, dampak pada murid kita, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena dia hanya takut dihukum. Kalau seandainya gurunya tidak ada, dia akan mengulanginya lagi. Karena tidak ada yang akan menghukumnya. Nah, itu kalau seandainya posisi kontrol kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol kita sebagai guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, guru itu akan berceramah dan mengatakan, seharusnya tadi kamu begini, Nak. Ibu kecewa kamu melakukan hal tersebut. Kenapa kamu tidak pakai topi? Nah, dia merasa kecewa dan dia akan membuat siswanya merasa bersalah tadi. Oh ya, kenapa saya tidak bawa topi tadi ya? Nah, jadi guru saya kecewa. Nah, itu membuat rasa bersalah. Dan guru juga akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan ini pada kamu. Ibu stres. Kok kamu mengulang-ulangi lagi? Nah, kamu lagi. Nah, guru itu akan berbuat seperti itu kalau kita dalam posisi sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Hasilnya, anak kita akan menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong atas kesalahan tersebut. Nah, jadi dia akan takut-takut, dia enggak pakai topi. Nah, dia akan, mungkin bisa jadi dia enggak ikut upacara, bersembunyi di dalam kelas, supaya tidak ketahuan sama gurunya tadi. Nah, itu kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata,
dia karena merasa bersalah, pasti dia akan Meminta maaf. ya meminta maaf pada gurunya tadi. Dia hanya akan meminta maaf. Nah, di sini hasilnya dia akan merasa rendah diri, ya. Dia akan merasa rendah diri. Kalau kita memposisikan sebagai teman, kontrol sebagai teman, kita seorang guru akan membuat alasan-alasan muridnya. Nah, dan kita akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, jadi itu kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Jadi hasilnya, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, berarti murid kita nanti akan ketergantungan dengan kita. Jadi dia merasa dekat dengan gurunya. Jadi dia akan merasa ketergantungan. Nah, di sini kaitannya dengan dunia berkualitas, murid kita akan meletakkan gurunya sebagai orang yang sangat penting bagi dirinya. Jadi contohnya di kelas 3, gurunya menganggap dirinya di posisi sebagai teman. Tapi nanti dia akan naik ke kelas 4. Bisa jadi dia menemukan guru sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, di situ anak tadi akan ketergantungan dengan gurunya yang kelas 3 tadi. Jadi dia merasa tidak nyaman, pasti akan timbul rasa tidak nyaman dengan guru kelas 4-nya. Karena dia merasa nyaman dengan guru kelas 3 yang menganggap sebagai teman. Nah, di sini murid akan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah ya, selanjutnya hasilnya, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, murid kita akan merasa lemah dan tidak mandiri. Dia akan ketergantungan dengan kita, karena kita selalu membantunya. Ya, sekarang pemantau. Ada posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini guru akan menghitung dan mengukur. Nah, dia akan melihat anak itu kurang, tidak lengkap atributnya, ya. Guru itu akan berkata, apa peraturannya? Apa peraturan yang sudah dilanggar? Nah, itu dia sebagai pemantau, ya. Hasilnya murid akan menyesuaikan diri bila hanya diawasi. Jadi kalau seandainya gurunya tidak ada, dia akan kembali ke watak aslinya. Ya, makanya di sini kita harus timbulkan dulu motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Ya, supaya dia bersikap dan bertindak lahir dari dirinya sendiri. Nah, di sini apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid akan meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, gurunya akan menghukumnya dan menjadi pemantaunya, ya. Nah, sekarang murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, jadi kalau kita pemantau, kita melihat, oh anak ini rajin. Nanti pasti saya dikasih bintang 5 sama gurunya. Dia akan menganggap dan merasa ingin mendapat nilai lebih. Karena guru melihatnya, karena guru memantaunya. Nah, disitulah tadi kita sebagai pemantau. Dan dampak pada murid kita, dia akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, dia akan menitik beratkan pada hadiah. Jadi kalau nggak ada gurunya, dia bersikap demikian ingin mendapatkan hadiah dari guru. Nah, itu adalah identitas, ya tadi ada yang terlupa, sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah, itu adalah identitas yang gagal. Jadi kalau kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, di situ nanti akan membuat identitas yang gagal. Ya, kita
akan gagal menjadi seorang guru yang dapat mencetak atau melahirkan murid-murid yang berprofil Pancasila. Nah, kalau seandainya teman dan pemantau tadi itu adalah identitas yang berhasil, tapi hasilnya itu dari motivasi ekstrinsik. Bukan dari anak dulu, tapi itu dari guru. Ya, bukan karena dari diri anak. Karena anak ada efeknya dari guru tadi. Ya, karena mendapat imbalan dari guru. Nah, itu tadi. Nah, ini posisi kontrol yang berhasil dan sukses. Dan inilah posisi yang tertinggi bagi seorang guru. Sebenarnya sudah ada kita yang melakukannya, namun belum maksimal. Inilah tujuan kami mensosialisasikan atau menyebarkan budaya positif ini supaya kita sebagai seorang pendidik bisa menjadi identitas yang berhasil, yaitunya sebagai manajer. Jadi kalau kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai manajer, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pernah tidak kita melakukan pertanyaan-pertanyaan? Pernah. Nah, pernah. Namun mungkin itu belum efektif ya. Nah, guru juga akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apakah bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah? Nah, jadi kalau kita sebagai seorang manajer, kita akan berbuat seperti itu. Tidak menghukum anak. Tidak, kalau seandainya dia ada kesalahan, kita tidak menghukumnya. Ya, kita akan bertanya dulu, mengkondisikan diri anak dulu, menstabilkan identitasnya. Kenapa dia berbuat demikian? Nah, hasilnya murid akan menguatkan pribadinya karena murid tidak takut dihukum. Gurunya tidak menghukum. Dia akan menguatkan karakter dalam dirinya karena gurunya ingin membantu masalah yang dihadapi. Nah, bukan menghukum. Jadi, di sini murid akan menguatkan pribadinya. Itu nilai motivasi intrinsik yang harus kita timbulkan pada siswa. Nah, apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam diri berkualitas. Nah, di sini yang akan berkualitas murid. Kalau yang tadi selalu ada hubungannya dengan guru. Kalau kita memposisikan kita sebagai manajer, kita akan bisa menimbulkan intrinsik, motivasi intrinsik dari diri murid kita. Nah, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Karena timbul dari dirinya untuk berbuat baik tadi. Tidak karena takut dihukum, tidak karena takut ingin penghargaan, tapi dia benar-benar ingin berbuat baik, ingin menjadi karakter yang baik. Itu yang timbul dari diri mereka. Nah, yang ketiga selanjutnya, murid akan berdampak pada murid kalau seandainya kita sebagai manajer, dia akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Bukan kita lagi yang menyuruh dia berbuat baik, tapi dia sendiri yang ingin memperbaiki dirinya. Ya, itu 5 posisi kontrol. Dari kelima posisi kontrol sebagai pendidik ini, posisi mana kita sekarang? Nah, setelah kita jabarkan 1, 2, 3, 4, 5, posisi manakah kita sekarang? 1, 2, 3, 4. Ya, Bu Yuni? Dari nomor, kalau menurut saya posisi kontrol saya untuk saat ini yaitu dari nomor 1 dan nomor 4. 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih, Bu. Ya, nanggung ya. 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, dan 4. Kenapa 5-nya ditinggalkan? Karena menurut saya masih jauh dari kata manajer. Salah satunya dalam cara saya berbicara kepada murid, saya masih mengeluarkan kata-kata yang keras.
belum bisa berbahasa yang halus. Terima kasih Bu Yuli. Ya, bagus sekali jawaban dari Bu Yuni. Jadi, kita selama ini mungkin memposisikan diri kita sebagai nomor 1, 2, 3, dan 4. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Mungkin sebenarnya kita sudah melakukan yang manajer, tapi belum sempurna. Makanya harapan dari kami yang melakukan aksi nyata modul 1.4 ini menyebarkan budaya positif. Kami berharap kita untuk diri saya sendiri bisa memposisikan diri kita selanjutnya sebagai manajer. Karena pada dunia pendidikan sekarang kita dituntut untuk menjadikan murid-murid yang Pancasilais atau berprofil Pancasila tadi. Ya, sebenarnya kita tidak boleh sebagai penghukum. Kalau kita sebagai penghukum tadi kita akan gagal. Makanya Yuli berharap selanjutnya kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Lanjut. Nah, ini 5 motivasi posisi kontrol. Tadi ya sudah dijelaskan. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, itu hanya untuk menghindari hukuman. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Nah, kalau sebagai teman dan pemantau tadi, dia ingin mendapatkan imbalan. Nah, itu juga belum motivasi dari intrinsik, masih motivasi ekstrinsik. Tetapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, anak itu akan untuk menghargai dirinya sendiri, bukan karena gurunya lagi. Itulah baru menjadi motivasi intrinsik. Harapannya kita akan dapat menimbulkan motivasi intrinsik pada peserta didik kita untuk selanjutnya. Nah, sekarang keyakinan kelas. Kita masuk pada keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Itu bedanya. Kalau keyakinan kelas itu abstrak, kalau peraturan lebih rinci dan konkret. Nah, yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan kita membuat keyakinan kelas 5C bisa dilakukan di kelas 3. Itu belum tentu. Karena itu dilakukan di ruang lingkup tersebut. Di mana dibuat keyakinan kelas itu. Kalau kelas 5C, keyakinan kelas 5C, berarti nanti hanya yang akan mematuhi murid-murid yang ada di kelas 5C. Nah, selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas kita harus kita tinjau dari waktu ke waktu. Biasanya kan kita kalau peraturan kelas udah dibuat di awal semester, itu aja sampai akhir semester. Benar tidak? Ya benar. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita bisa tinjau. Contoh yang pertama, kita membuat keyakinan kelas kita membuang sampah pada tempatnya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau siswa kita sudah menerapkan itu pada kelas kita bisa menambah keyakinan tersebut lagi. Karena keyakinan kelas yang sudah kita buat sudah dilakukan dan diterapkan di kelas kita. Kita boleh menambahnya lagi. Oh, besok kita bikin lagi keyakinan kelas ya, kita tambah. Selanjutnya apa lagi keyakinan kelas yang harus kita buat?
Nah, kita membuatnya lagi bersama murid. Tidak hanya guru saja yang membuatnya. Kalau peraturan itu yang membuat awal semester guru dulu. Nah, panjang tuh ya. Ini peraturan kelas, dipajang di dinding. Nah, jadi anak tidak boleh melanggar peraturan. Yang melanggar peraturan dihukum. Nah, selama ini kita seperti itu. Namun, dengan adanya keyakinan kelas ini, kita dituntut membuatnya bersama anak. Anaklah yang membuat peraturan-peraturan itu dulu. Dari peraturan yang ditimbulkan oleh anak, kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Ya, selanjutnya. Ini tahapan-tahapan pembuatan keyakinan kelas. Contohnya tadi, kalau kita membuat keyakinan kelas, yang pertama kita menggali dulu peraturan-peraturan yang perlu dalam kelas kita. Nah, itu langkah awal. Kita harus menggali dulu bersama-sama di kelas tentang apa saja peraturan yang perlu di dalam kelas. Yang kedua, dalam peraturan yang sudah ada tadi, kita mengubahnya menjadi kalimat positif. Contohnya, kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu kalimat peraturan. Kalau kalimat positif, yaitunya untuk membuat keyakinan kelas tadi, saling menghargai. Jadi keyakinan kelas kita masukkan saling menghargai. Kita tidak boleh, kuncinya tadi di sini. Kalau peraturan bahasanya dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas kita ubah menjadi kalimat positif menjadi saling menghargai. Nah, itu contohnya. Ini ada dokumentasi perbedaan peraturan dan keyakinan. Ya, peraturan biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan posisinya, yaitunya posisi murid sebagai objek. Nah, itu kalau peraturan. Murid yang melaksanakan. Guru tidak masalah kayak gitu. Murid tidak boleh buang sampah sembarangan. Bisa jadi nanti gurunya buang sampah sembarangan. Kan itu contohnya. Itu tadi peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid selanjutnya akan ditaati bersama. Ya, posisi murid bukan lagi objek tetapi subjek. Sama-sama sama guru tadi. Di sini kan tadi ada saling menghargai. Gurunya juga harus saling menghargai dengan murid-muridnya, bukan muridnya saja yang saling menghargai. Nah, ini ada dokumentasi pembuatan keyakinan kelas pada kelas 5C. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, yaitunya keyakinan kelas 5C. Nah, selama ini kan kita sudah punya peraturan kelas. Dan peraturan kelas itu kemarin hanya dibuat oleh siapa buat kemarin? Guru saja, ya. Nah, kalau keyakinan kelas ini kita akan membuatnya bersama. Anak ibu bersama ibu akan membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita harus membuat dulu peraturan-peraturan apa yang harus kita sepakati di kelas kita. Nah, di sini ibu ada kertas. Anak ibu bikin, kalau nanti akan diambil 5 atau 10 peraturan. Peraturan itu yang akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Sekarang ibu bagikan kertasnya. Anak ibu tulis apa peraturan yang menurut anak ibu diperlukan di kelas kita. Apa? Kayak kemarin ada peraturan apa? Permisi tidak boleh lebih 2 kali. Lebih 2 kali. Sekarang anak ibu, peraturan itu kita buat untuk kita bersama. Bukan hanya untuk anak ibu saja. Ya, kita membuatnya bersama-sama. Nah, tulis peraturan apa yang anak ibu inginkan di dalam kelas kita. Ya, tulis peraturan apa yang anak ibu inginkan di dalam kelas kita. Boleh tulis. Apakah sudah peraturan
Itu ada yang jatuh satu nak. Nah, udah terdapat beberapa peraturan. Ya, ada yang jatuh? Udah. Nih, yang pertama, peraturannya tidak boleh kasar kepada teman. Ya, itu peraturan. Kita buat bersama ya. Yang kedua di sini tidak boleh merusak lokal. Ya. Selanjutnya tidak boleh berisik di saat belajar. Ada lagi? Tidak boleh berkata kotor. Ya. Lanjut, tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Ya. Dilarang cabut atau tidak bantu orang piket. Ya. Di sini piket bersama, tidak boleh cabut. Ya, sudah terdapat beberapa peraturan yang kita peroleh. Nah, dari peraturan ini kita akan mengubah menjadi keyakinan kelas. Ya, sepertinya tadi tidak berisik sewaktu belajar. Kalau tidak berisik sewaktu belajar ini kita ubah menjadi keyakinan kelas, itu menjadi kata yang lebih positif lagi apa? Kita mengubahnya menjadi kata yang lebih positif. Hadir penuh di dalam ruangan saat belajar. Nah, sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ini bisa kita lakukan untuk membuat murid kita mandiri dan bertanggung jawab. Bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, kita melakukan menstabilkan identitas. Ya, kalau kita sebagai melaksanakan segitiga restitusi, langkah awalnya kita menstabilkan identitas. Di sini kita akan berkata, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Atau lagi kita bisa berkata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi, kalau kita berkata seperti itu pada murid kita, dia tidak akan takut. Karena kita menstabilkan identitas dia dulu. Kita bilang, bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu langkah pertama. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita bisa dengan memakai cara, kamu tentu punya alasan melakukan hal tersebut. Nah, contohnya tadi, anak yang tidak memakai atribut tadi. Kan kita bisa menanyakan, kenapa tidak membawa topi? Nah, di situ yang kedua kita bisa, kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu tidak memakai topi? Nah, jadi anak tidak takut. Kita mengajak anak mengobrol. Ya, jadi tidak takut dihukum. Nah, kita juga bilang, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita menanyakan kebutuhannya tadi. Kebutuhan mana yang tidak terpenuhi? Kenapa dia tidak membawa topi? Nah, itu yang jalan yang kedua, yaitunya validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, yang ketiga, pada segitiga restitusi, kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita tanyakan kepada murid kita tadi, keyakinan kelas mana yang sudah tidak ditaatinya, ya. Nah, kita juga bisa bilang, kamu ingin menjadi orang seperti apa?
Jadi kita meminta pendapat pada anak, bukan menghukumnya. Kalau kita mengobrol, meminta pendapat pada anak, itu bisa menimbulkan motivasi intrinsik anak untuk berubah. Ya, dia tidak takut lagi dihukum. Karena kita menanyakan kondisinya, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kita lakukan supaya kamu tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, itu yang ketiga. Nah, ini ada dokumentasi tentang segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 5C. Tadi Ibu dengar dari guru piket Fani sering datang terlambat ya. Menurut seingat Fani, udah berapa kali Fani datang terlambat? 5 kali Bu. 5 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Fani berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap manusia pasti ada berbuat kesalahan. Namun kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Apakah Fani setuju untuk mengubahnya? Fani kita cari solusinya bersama. Apakah Fani bisa? Sekarang Ibu mau bertanya pada Fani. Balik dari Fani sering terlambat. Pasti Fani punya alasan. Kenapa Fani dari apa materi yang bukan balik ya? Bukan balik itu apa materi yang kita Fani tahu tidak? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, terlambat datang ke sekolah itu sesuai tidak dengan keyakinan? Tidak. Oke. Menurut Fani, keyakinan kelas apa yang sudah ada Fani langgar? Kedisiplinan. Menurut Fani, disiplin itu penting tidak untuk Fani? Penting. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita sepertinya dapat menghargai orang-orang yang di sekitar kita. Fani sikap yang sangat baik sudah Fani lakukan dengan cara meminta maaf. Apakah yang akan Fani lakukan agar Fani tidak terlambat orang ini baik Fani sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerjasama dengan Fani agar Fani tidak datang terlambat di sekolah. Nah, sekarang karena bel sudah begini, silahkan Fani kembali ke dari pemaparan yang sudah kita dengar dari awal sampai akhir, ke-8 aspek dari budaya positif, apakah ada unek-unek atau pikiran dari Bapak Ibu atau teman-teman yang masih mengganjal? Boleh ditanyakan sekarang daripada nanti kita sudah pulang, tadi mau tanya ini ya, kenapa tadi itu? Sekarang apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, Bu Rida. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang Bu Yuli berikan. Saya ingin bertanya, Bu, apa hubungannya budaya positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Rida. Pertanyaan yang sangat super sekali. Mungkin tidak terpikir oleh kita, tapi Bu Rida terpikir. Jadi di sini pendidikan yang berpusat pada peserta didik itu harus dilandasi dengan budaya positif. Jika kita melaksanakan pendidikan yang berpusat pada murid itu dengan landasan budaya positif, kita bisa membuat kesepakatan dengan murid agar nanti pembelajaran itu bisa tercapai. Tujuan kita bisa tercapai dengan membuat kesepakatan dengan murid kita. Makanya di sini kalau pendidikan berpusat pada murid, kita tidak hanya menjadi guru penyalur informasi saja. Ya, kita juga menimbang kebutuhan murid tadi. Jadi kita bisa melakukannya dengan membuat kesepakatan tadi yang termasuk pada budaya positif. Ya, membuat kesepakatan dengan murid agar tujuan pendidikan tersebut bisa tercapai. Ya, Bu Rida.
Baiklah, dari semua tadi pertanyaan sudah ada, tiba kita di penghujung, ya, penghujung penyebaran pemahaman budaya positif tadi. Apakah inti Yuli ingin tahu apakah teman-teman benar-benar berada penuh di ruangan ini tadi, atau hanya Yuli ngoceh, teman-teman mendengarkan tanpa masuk kiri keluar kanan, ya. Jadi Yuli ingin apakah yang sudah teman-teman ketahui tentang penyebaran budaya positif ini. Apakah ada yang bisa menjelaskan apa materi pemahaman budaya positif kita hari ini? Ya, Bu Erni, silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah disampaikan. Dari pemaparan Ibu Yuli dari awal sampai akhir ini, saya mewakili teman-teman ingin menyampaikan ilmu apa yang telah kami dapat. Yang pertama itu tentang pemikiran atau perubahan paradigma. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang tadi ada 5 hal. Yang keenam itu tentang motivasi perilaku manusia, yang mana kita harus lebih menekankan kepada motivasi intrinsik terlebih dahulu. Yang keenam itu tentang perilaku kontrol manusia. Yang ketujuh tentang keyakinan kelas. Untuk ajaran baru, mari kita sama-sama kita membuat keyakinan kelas dengan mengganti kata negatif menjadi kata-kata yang positif, yang sudah dipaparkan oleh Ibu Yuli. Dan yang terakhir itu yang paling penting adalah penerapan daripada segitiga restitusi. Semoga kita semua nanti bisa mengambil nilai positif dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Yuli tadi. Terima kasih, saya kembalikan ke narasumber. Ya, terima kasih Bu Erni, sangat super sekali jawabannya, semua terangkum oleh Bu Erni ya. Alhamdulillah penyebaran pemahaman budaya positif hari ini berjalan lancar, dan harapan Yuli ke depannya sebagai calon guru penggerak, dengan disebarkan pemahaman budaya positif ini di sekolah kita dapat membudayakan budaya positif yang sudah dipelajari hari ini, dan hendaknya kita bisa menjadi sebagai seorang guru yang dalam posisi sebagai kontrol, sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum atau pemantau atau juga pembuat rasa bersalah. Mungkin pada hari ini saja yang dapat Yuli sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Yuli kembalikan kepada moderator. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Semoga kita yang ada di kelas ini mampu menerapkan nilai-nilai positif atau budaya positif untuk SD 01 Kota Baru agar tercapainya tujuan pendidikan yang sebenar-benarnya. Terima kasih, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.